Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di Sudut Edukasi Belajar Mudah dan Menyenangkan. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku Remen Basa Jawi kanggo SD utawa MI kelas 3 pelajaran bahasa Jawa muatan lokal wajib Jawa Tengah. Buku ini diterbitkan oleh Erlangga, dikarang Rustanti Ningsih, Sri Sunarsi, Im Tri Suyoto dan juga Trimo, yang pastinya sudah sesuai dengan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka ya. Dan untuk pembahasan kali ini kita akan melanjutkan ya, yang mana sebelumnya kita sudah membahas kamus kecil di halaman 36. Nah, di sini ada ringkesan ya, sebelum kita ke Gladen Pasi Naon Telu atau ke latihan bab 3. Nah, ringkesan ini ada apa aja ya, kita perhatikan di sini ya. Jadi tentang teks narasi tentunya. Nah, nulis teks narasi kuwi bisa diwiwiti kanthi tuntunan gambar ya. Jadi untuk menulis teks narasi itu bisa diawali dengan tuntunan gambar ya. Jadi dituntun oleh gambar-gambar dulu, kemudian dibuat sebuah teks ya. Jadi untuk memudahkan. Gambar sing kanggo tuntunan nulis teks narasi bisa gambar tunggal lan bisa nganggo gambar seri. Gambar tunggal itu berarti gambarnya satu-satu, atau gambar seri berarti gambar berurutan ya. Contoh gambar seri itu ya yang ada di sebelah ini. Ini adalah gambar seri ya. Kalau gambar tunggal berarti cuma satu gambar saja. Nah, tulis teks narasi uga bisa katulis ada dasar pengalaman pribadi ya. Jadi selain dengan gambar, bisa juga dengan berdasarkan pengalaman pribadi ya. Misalnya melakukan kegiatan apa, itu juga bisa ditulis di situ ya. Kemudian teks narasi bisa uga katulis ada dasar kedadian kang nate disumurupi lah. Jadi bisa juga berdasarkan keadaan yang pernah dialami ya. Kemudian sadurunge nulis teks narasi apike luwih dhisik nulis pokok-pokok cerita lah. Ini untuk mempermudah, bisa juga diawali dengan menuliskan pokok-pokok cerita. Nah, pokok-pokok ceritanya itu apa? Nah, itu bisa untuk mengawali sebelum menulis teks ya. Pokok-pokok cerita bisa dijlentrehake dadi paragraf-paragraf sing runtut. Nah, setelah ditulis pokok-pokok ceritanya tadi, bisa dijadikan sebuah paragraf ya. Contohnya ini ya, misalnya kan ini ada 3 nih gambar seri. Nah, pokok ceritanya misalnya apa? Berangkat ke taman, kemudian bermain di taman, membereskan mainan setelah bermain di taman. Nah, ini kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya berarti kan dolan ing taman, dolanan ing taman. Kemudian beresi dolanan pas siap-siap atau persiapan arep bali. Nah, seperti itu nanti bisa dijadikan sebuah paragraf ya. Misalnya dikasih nama ya, ini kasih nama misalnya Wati Lantini lagi budal dolan ing taman, dheweke wong loro dolanan dakon ing taman. Nah, ini gambar kedua. Nah, sakwise dolanan dakon kuwi diberesi terus siap-siap bali ning omahe dhewe-dhewe. Lah itu jadi sebuah paragraf ya, contohnya seperti itu. Jadi pokok-pokok paragraf itu bisa dijlentrehake dadi paragraf pokok-pokok cerita bisa dijlentrehake dadi paragraf-paragraf sing runtut. Nah, paragraf-paragraf sing critakake kedadian utawa pengalaman kanthi runtut kuwi mau dadi cerita narasi ya. Jadi paragraf tadi yang menceritakan tentang keadaan yang berurutan atau runtut itu yang dinamakan dengan cerita narasi ya. Itu ya kira-kira untuk bab 3 ini membahas tentang cerita narasi ya. Utamanya membahas gambar ya. Jadi itu untuk membantu dalam membuat teks narasi. Kemudian bisa gambar tunggal, bisa gambar seri ya. Setelah itu urut-urutannya nanti dibuat dalam bentuk cerita, digabung jadi satu, maka akan menjadi sebuah cerita narasi. Oke, mungkin itu pembahasan untuk bab 3 ya, ringkasan dari bab 3 tentang teks narasi. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.